赤の目の男。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す？最強。哀れなり弱き者よ。 Jika kita berbicara mengenai masa lalu Mihao, seperti biasanya untuk sosok-sosok misterius, Oda Sensei perlahan-lahan akan membuka mengenai masa lalunya. Dengan cerita dari serinya yang akan segera berakhir, tampaknya Oda perlahan mulai membeberkan berbagai secara penting termasuk juga informasi mengenai sosok Mihao. Hal ini terungkap dalam One Piece chapter 1058, di mana Oda mengungkapkan satu informasi penting mengenai masa lalu sang ahli pedang terkuat di dunia ini. Dengan sosoknya yang sangat dahsyat, tentunya kita sebagai penggemar sangat penasaran dengan sosok Mihao. Kita sangat penasaran dengan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga membuat dia menjadi pemilik titel ahli pedang terkuat di dunia. Sebenarnya, banyak spekulasi yang tersebar di antara para penggemar One Piece terkait sosok Dracul Mihao. Salah satunya, dia dahulu disebut-sebut merupakan murid Silver's Rayleigh, seperti halnya sosok Akagami no Shanks. Dan dari Rayleigh kemudian ia belajar bagaimana cara berpedang. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tidak keberatan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, dalam chapter 1058, Oda membeberkan satu informasi penting tentang Mihao. Ternyata, dia dahulu memiliki julukan yang sangat mengerikan, yaitu pemburu angkatan laut. Meskipun memang tidak ada informasi detail sedikit pun mengenai hal ini, namun seperti biasa ada beberapa kemungkinan yang bisa kita simpulkan dari julukan tersebut. Pertama, Mihawk memang sengaja mencari keberadaan angkatan laut untuk dia habisi. Dia sengaja berkeliling ke seluruh lautan untuk mencari keberadaan angkatan laut dan menantang mereka untuk bertarung. Hal ini didukung oleh Vivre Card Databook yang menyebutkan kalau Mihawk sudah terkenal sebelum era bajak laut dimulai. Itu berarti sejak saat ia hadir di eksekusi Roger pun ia sudah mulai ditakuti. Dalam Vivre Card Databook juga disebutkan kalau ia menjadi yang terkuat dengan cara berlatih dan berlatih, kemudian melawan musuh yang semakin lama semakin tangguh, yang bisa jadi bukan hanya bajak laut yang ia tantang, tetapi juga para angkatan laut. Karena jika kita perhatikan sangat banyak juga orang-orang di angkatan laut yang merupakan seorang ahli pedang. Kemungkinan kedua adalah Mihawk mendapatkan julukan tersebut secara tidak sengaja. Maksudnya, selama ini Mihawk merupakan seorang bajak laut seperti halnya Luffy. Dan sudah menjadi hal yang umum jika seorang bajak laut menjadi incaran angkatan laut untuk mereka tangkap. Kemungkinan Mihawk memutuskan untuk bertarung dan melawan para angkatan laut yang mencoba untuk menangkapnya. Dan hal ini bukan terjadi sekali atau dua kali. Inilah yang mungkin kemudian membuat Mihawk mendapatkan julukan sebagai pemburu angkatan laut. Di sisi lain, informasi ini seolah memberikan kita penjelasan mengenai perkataan Mihawk di akhir chapter 956. Seperti kita ketahui, dalam chapter 956, setelah mendapatkan informasi bahwa para Shichibukai kini kembali menjadi incaran angkatan laut, nampak dia begitu bersemangat untuk menghadapi mereka. Selain itu, Mihawk juga mengatakan bahwa sudah lama dia tidak begitu bergairah untuk menghadapi dan menghabisi para angkatan laut. Nah, jika kita berbicara mengenai menghabisi para angkatan laut, maka kita tentunya akan membicarakan organisasi yang saat ini sedang viral, yaitu Cross Guild. Cross Guild saat ini menjadi bahan perbincangan kita sebagai penggemar karena telah melakukan hal yang sangat gila. Mereka mengincar kepala dari para angkatan laut, seperti halnya para angkatan laut yang mengincar para bajak laut. Yang menarik kemudian adalah dalam organisasi tersebut terdapat nama Mihawk beserta dua nama lainnya, yaitu Buggy dan Crocodile. Pada chapter 1058 juga terungkap bahwa Buggy sebenarnya bukanlah pemimpin dari Cross Guild, karena Crocodile lah yang merupakan pemimpin dari organisasi tersebut. Dia menghubungi Dracul Mihawk dan mengajaknya bergabung, yang mana Mihawk pun akhirnya setuju. Melihat bagaimana tujuan dari Cross Guild, yaitu mengincar nyawa para angkatan laut, mungkin inilah alasan mengapa kemudian ia setuju untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai masa lalu Mihawk. Jika kamu punya pendapat lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar.